Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala ururimi dunya waddin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita semua dapat dipertemukan dalam acara kajian subuh di Taca Muslimah Indonesia, yang alhamdulillah ini merupakan kajian online-nya Taca rutin ya setiap bulan. Dan ini adalah kita sama-sama belajar bertolibul ilmi bersama guru kita tercinta. Semoga Allah ridho, dan yang hadir di sini merupakan atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dimudahkan langkahnya dalam mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apa kabarnya bunda-bunda soleha? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan bersama bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, atau teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit atau tertimpa musibah. Semoga Allah segera angkat penyakitnya, segera diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin, ya rabbal alamin. Dan di sini saya sudah melihat ada 58 orang yang sudah hadir. Masya Allah, senang banget ya. Di hari Minggu, pagi, subuh gitu ya, setelah sholat semuanya. Mungkin yang di luar sana langsung tarik selimut, tidur lagi. Tapi Masya Allah ya, Allah mengizinkan kita semua untuk bisa belajar bersama di sini. Saya juga senang sekali berada di antara bunda-bunda soleha ini. Mudah-mudahan tertular ya solehanya pada saya. Dan saya juga masih fakir ilmu, jadi senang banget kalau kita bisa sama-sama belajar di sini. Dan juga di sini merupakan kitab ringan ya, Riyadhus Shalihin ini, dan saya juga sangat bangga sekali bisa berada menjadi bagian dari Taca, Tanah Air Cinta Al-Quran. Karena di Taca ini bukan hanya sekedar belajar ilmu agama saja untuk kajian online atau offline-nya, tetapi juga ada membaca Al-Quran seperti One Day One Juz dan lain sebagainya. Banyak sekali programnya, mungkin nanti kita akan tampilkan ya, ada apa aja sih programnya Taca ini gitu ya. Bagi yang mungkin baru bergabung bersama kami di sini, nanti kita akan saksikan bersama ya program apa saja. Namun sebelumnya saya juga ingin menyapa kepada yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, gurunda tercinta, yaitu Ustadz Ridho Abdul Fattah LC. Mungkin sudah hadir di sini Ustadz Ridho, kita cek bersama-sama. Oke, Ustadz Ridho, apakah sudah Assalamualaikum hadir? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, gimana Ahlan kabarnya, sahlan. sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Terasa ya Ustadz ya, 2 bulan kita tidak berjumpa nih. Iya, 2 bulan nggak Mudah-mudahan berjumpa. bisa setiap minggu ya Ustadz ya. Ustadz ya udah sibuk banget ya di mana-mana ya. Saya juga ingin Bismillah, menyapa bismillah. pada yang kita sama-sama sayangi juga ya. Founder kita nih, founder Kaca. Ustazah Sufi. Assalamualaikum Ustazah Sufi. Bunda Sufi kita nih yang tercinta. Bundanya Salam, anak-anak Alhamdulillah. ini. Ya, Sista Lisfi, Masya Allah, Alhamdulillah. Mangga-mangga Alhamdulillah. dilanjutkan, Ridho udah. Sehat terus ya Bunda Sufi ya. Juga pada yang saya sayangi semuanya, bunda-bunda soleh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun Ustadz di sini yang hadir, Ustazah, para bunda-bunda soleh, sahabat-sahabat soleh dari Sabang sampai Merauke nih Ustadz, Masya Allah ya. Ya, Alhamdulillah ya kita bisa dipertemukan bersama di sini untuk sama-sama belajar dengan Ustadz Ridho nih. Mungkin langsung saja ya ke Ustadz Ridho, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5.14, kita jangan sia-siakan waktu, karena di tengah hati kita yang rungsing nih dengan segala yang tak sempurna, saatnya kita sirami dengan hal-hal baik termasuk hikmah dari ilmu-ilmu yang sudah melegenda, yaitu ilmu ajian ringan kita Riyadhus Shalihin. Mungkin bagi bunda-bunda yang baru hadir di sini, yuk kita simak dulu saja ya apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ridho. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Bunda Lispi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah
wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa amalin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala shiyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa tsabbit aqdamana 'ala qadamil habibil anan. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidil akwan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas anugerahnya lah kita kembali dapat melanjutkan sama-sama kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, yang mana tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar taufik dan inayahnya senantiasa menyertai kita semua. Mudah-mudahan juga harapan semoga para ustadzat yang saya hormati dan juga para anggota TACA yang hadir, para bunda-bunda sekalian, semuanya senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah umur dan rezeki, sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi ahsanil hal, dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah, ini waktu yang cukup lama, hampir 2 bulan ya, November dan Desember, kita sempat vakum kajian kita. Tapi alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan iman. Tentunya kesempatan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini jangan sampai kita sia-siakan, karena sebaik-baiknya ekspresi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi tidak hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi bagaimana menjaga nikmat dari Allah, itu adalah salah satu ekspresi bersyukur yang terbaik. Maka dari itu dikatakan dalam salah satu riwayat, ahsinu mujawaratan ni'am. Perbaikilah olehmu cara interaksimu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Interaksi kita yang baik terhadap nikmat Allah, inilah cara terbaik kita bersyukur. Ya. Dan salah satu yang sering diajarkan oleh para masyayikh kita, oleh para guru-guru kita, ya ini mungkin sebagai mukaddimah sederhana sebelum nanti kita masuk pada materi kita. Kadang-kadang kita seringkali kita beranggapan gini, alah dunia biasa, akhirnya kita taruh duit receh itu sembarangan, geletak di sini, geletak di sana, geletak di sini, geletak di sana, dengan anggapan bahwa itu adalah bagian dari dunia. Dunia jangan ditaruh di dalam hati. Ternyata itu adalah tindakan yang keliru. Rapihin kita punya uang, taruh di tempat yang baik, ya, meskipun uang tersebut hanya receh. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari ihsan mujawaratin ni'am. Itu bagian dari melaksanakan bagaimana cara kita berinteraksi yang baik dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oke, ini mungkin sebagai mukaddimah, dan sepertinya hari ini saya laki-laki sendiri kayaknya nih. Pak Budi mungkin sedang berhalangan hadir. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Waktu itu kita sempat nyari tambahan semangat kehidupan dengan silaturahim ke Mambruk.
Tapi ya pada ya ketika saya check out niatnya mau jumpa sama beliau, beliau sedang sibuk sekali lagi ada meeting. Jadinya saya pulang duluan. Nah, mudah-mudahan kita doakan Pak Budi senantiasa sehat walafiat dan juga keluarga kita yang ada di rumah. Baik, langsung saja kita masuk kepada hadis yang masih dalam Kitabun Niyat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kita bacakan hadisnya dulu sebelum nanti kita berbicara beberapa hal terkait makna hadis ini. Wa bisana di masyayikhin al-muttasili ilal Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Wa bisanadihi al-muttasili ila Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil asyratil masyhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bih. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan rekomendasi langsung dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam surga. Orangnya masih di dunia, tapi sudah dikasih bisyarah oleh baginda Nabi sebagai ahlul jannah. Beliau menceritakan bahwa ja'ani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'uduni am hajjatil wada'. Bahwa setelah tahun Hajjatul Wada atau pada tahun Hajjatul Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku untuk menjengukku pada saat aku sedang sakit, merasakan sakit yang sangat luar biasa. Wajah itu sakit di perut, ya, sakit di perut yang luar biasa. Fakultu. Lalu di saat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjengukku, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sungguh rasa sakit yang saya rasakan saat ini telah sampai di titik yang sangat nyeri luar biasa sebagaimana engkau lihat. Wa ana dumalin, dan saya punya harta. Wala yarithuni illa benatun li, dan enggak ada ahli waris saya kecuali anak perempuan saya satu-satunya. Apa atasaddaqu bitsulutsai mali, apakah boleh kalau seandainya saya sedekahkan ya 2/3 dari harta saya ini? Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la, nggak boleh. Qultu, kemudian aku bertanya, fasyatru, kalau gitu setengahnya ya Rasulullah. Qala la, Rasulullah pun melarangnya. Qultu, ya Rasulullah, kalau begitu 1/3. Qala la, ats-tsulutsu wat-tsulutsu katsir. 1/3 ya, dan 1/3 itu banyak. Innaka antadhar warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, ya, dalam keadaan kaya berkecukupan, khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Itu lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin yang pada akhirnya mereka meminta-minta. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha. Dan sesungguhnya engkau tidak akan pernah memberikan nafkah yang mana dengan nafkah tersebut engkau harapkan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau akan mendapatkan pahala. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, bahkan apa yang engkau letakkan di mulut istrimu. Artinya makanan yang disuap oleh istrimu itu pun mendapatkan pahala sedekah. Ya.
Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Apakah saya akan ditinggalkan setelah sahabat-sahabat saya? Qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhallah illa zdatta bihi darajatan wa rif'ah. Sesungguhnya engkau ini tidak akan ditinggalkan, lalu kemudian engkau beramal dengan amalan yang mana dengan amalan tersebut engkau harapkan keridhaan dari Allah, melainkan akan bertambah bagimu derajat dan ketinggian. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudurra bika akharun. Dan sepertinya engkau ini akan diberikan umur panjang sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaat ilmu darimu, dan juga akan banyak orang-orang yang sebetulnya makna yudorro ini artinya mendapatkan madarat, tapi maksudnya di sini adalah bahwa keberadaan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini bagi ahlul batil, bagi para pelaku kebatilan ini mereka mendapatkan madarat dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas karena perjuangan beliau di dalam dakwah, sehingga kebatilan tidak bisa tersebar, ya. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Kemudian Rasulullah membaca doa, ya Allah, terimalah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka, wa la taruddahum ala aqabihim, dan jangan kecewakan mereka. Lakinil ba'isu Sa'ad bin Khawlah, akan tetapi yang sesungguhnya berduka itu adalah Sa'ad bin Khawlah. Yarfilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Rasulullah memberikan duka kepada Sa'ad bin Khawlah karena ia meninggal di kota Makkah. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, bunda-bunda sekalian dan juga para jamaah kaca, para asatidah. Pertama di sini makna muttafaqun alaih, mungkin bagi sebagian sudah mengetahui bahwa perbedaan antara muttafaqun alaih dengan rawahul Bukhari dan wa Muslim itu ada beberapa perbedaan. Jadi kadang kita baca di hadis itu ada muttafaqun alaih. Kita tanya apa itu muttafaqun alaih? Oh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus kemudian ada rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, sama aja dong kalau gitu. Oh enggak, ada perbedaan, ya. Kalau muttafaqun alaih itu artinya adalah bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim ini memiliki kesamaan dalam jalur periwayatan dan juga dalam jalur dan juga kesamaan dalam matannya, redaksi hadisnya, dan juga jalur periwayatannya ini memiliki kesamaan, ya. Tapi kalau rawahul Bukhari wa Muslim bisa jadi matannya sama, namun sanadnya atau mata rantai periwayatannya berbeda, ya. Atau sanad matannya, redaksinya juga berbeda, hanya saja menunjukkan makna yang sama, tapi redaksinya atau kalimatnya agak sedikit berbeda-beda. Baik, ini sedikit informasi tentang perbedaan antara rawahul Bukhari wa Muslim dengan kalimat muttafaqun alaih. Baik, jamaah sekalian, ya, ini hadis sangat luar biasa. Diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari hadis ini, ya. Kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, sunnah hukumnya menjenguk orang yang sakit. Dan ini langsung dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, memiliki perhatian yang amat sangat luar biasa kepada umatnya. Bahkan di saat Hajjatul Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapatkan berita tentang sakitnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian bergegas untuk menjenguk Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas.
Dan adab kita di dalam menjenguk orang sakit, ya, tentunya yang paling pertama adalah nu'anisu. Apa itu nu'anisu? Membuat dia nyaman. Bagaimana membuat orang sakit, menjenguk orang sakit itu dan membuatnya nyaman? Tentunya yang pertama adalah dengan mendoakannya, ya. Yang pertama adalah dengan mendoakannya. Yang kedua adalah dengan menjaga etika. Kita mungkin sering menganggap bahwa bercanda di depan orang sakit ini menghibur, tapi terkadang belum tentu, ya. Terkadang belum tentu, sehingga kita harus tahu bagaimana kondisi yang dirasakan oleh orang yang sedang sakit, sehingga kita bisa menyesuaikan apa yang bisa kita lakukan di hadapan mereka, ya. Bercanda, tertawa dan lain-lain mungkin justru bisa jadi bukan itu yang sedang dia inginkan, ya. Yang sedang dia inginkan mungkin adalah suasana yang tenang, suasana yang nyaman, apalagi kalau seandainya kita menjenguk orang sakitnya di rumah sakit yang mungkin kelasnya kelas 3 atau kelas 2, yang satu ruangan ada beberapa orang dirawat di situ, ya. Kendati pun mungkin terpisah dengan hordeng atau dengan tirai, tapi suara kita terdengar oleh pasien lain, yang ketika kita misalkan bercanda untuk menghibur teman kita yang sakit, dia terima bercandaan kita, tapi belum tentu bisa diterima oleh orang yang dirawat di sebelahnya. Fal mu'min labud alal basirah, ya. Dan tidak setiap tempat itu kita bisa untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Kemudian juga min adab iyadatil marid, di antara adab berkunjung kepada atau menjenguk orang yang sakit adalah membaca doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyah, ya. Itu sebanyak 11 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyah. Dan selanjutnya juga musa'adatul marid, ya. Membantu orang yang sedang sakit ala qadril istita', ya, dengan kadar kemampuan kita, tanpa harus kita membebani diri kita secara berlebihan, ya. Tanpa harus membebani diri kita secara berlebihan. Wal afdal, dan afdalnya ketika kita membantu orang yang sedang sakit, bantulah dia dengan sesuatu yang pasti bisa dia manfaatkan, ya, yang pasti bisa dia manfaatkan. Apa itu yang pasti bisa dia manfaatkan? Ya, misalkan tebusin obatnya atau lain-lain. Kalau kita bawa makanan, ya belum tentu dia makan juga. Kadang-kadang kita bawa makanan, yang makan malah yang ngejenguk. Ala kulli hal, ini diantara adab iyadatil marid. Baik, di dalam keadaan seperti ini, ya, di dalam keadaan di mana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas merasa sakit yang sangat luar biasa, beliau kemudian berpesan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesannya ini, karena beliau berpesan seperti ini karena sepertinya, ya, malaikat Israel itu kayaknya udah mau datang, karena beliau merasakan sakit yang sangat dahsyat, sakit yang sangat luar biasa. Walaupun sebetulnya pada akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah termasuk sahabat yang mu'ammar, yang panjang umur, sebagaimana di doa yang Rasulullah sampaikan untuk beliau di akhir hadis tadi. Nah, karena beliau merasa sakitnya yang sangat luar biasa dan beliau sudah nggak tahan, maka pada akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dengan baik-baik apa yang disampaikan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan begini, ya Rasulullah, qad balagha bi minal waja'i ma tara. Saya ini ngerasain sakit yang udah sangat luar biasa. Kalau kata orang Betawi, roman-romannya mau ngabisin ini, ya.
roman-romannya mah mau ngabisin, udah mau selesai. Sepertinya saya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin berpesan, wala yarithuni illa benatun li. Dan saya nggak punya ahli waris, ya, kecuali satu anak perempuan saya. Kecuali satu anak perempuan saya. Artinya dia nggak punya ahli waris yang lain. Namun para syurahul hadis, para pensyarah hadis ini, ya, mensyarahkan ada kemungkinan beliau itu sebetulnya masih punya istri, ya. Hanya saja yang dimaksud dari wala yarithuni illa benatun li, saya nggak punya ahli waris kecuali anak perempuan saya, maksudnya adalah minal walad, dari kalangan anak-anaknya. Karena pada saat itu memang beliau baru punya anak satu, ya, anak perempuan satu-satunya. Jadi cuman punya anak perempuan satu-satunya, maka beliau anggap ya udahlah, daripada anak saya ini cuman satu, saya kasih semua harta saya pengen harta saya ini bisa bermanfaat buat agama, ya. Karena ahli waris yang ashabul furud, yang punya saham, yang bukan asobah, yang sahamnya sudah tertentukan oleh oleh Al-Qur'an, dan itu cuman istrinya sama anak perempuannya saja, ya. Dan anak perempuan kalau dia di situ ada anak laki-laki juga, maka berubah dari yang tadinya ashabul furud yang punya jatah setengah dari harta orang tuanya kalau dia perempuan, maka dengan adanya anak laki-laki jadi asobah juga, dan hukumnya berubah menjadi lidzakari mithlu hadil unthayain. Dan di sini dan dalam hal ini sudah dijelaskan di dalam ilmu faraid, ya. Walhasil beliau ngerasa hartanya banyak, terus punya anak perempuan satu-satunya, dan pengen hartanya ini untuk diserahkan yang secara maksimal atau mayoritas hartanya diserahkan untuk agama, diserahkan untuk yang membutuhkan, ya, supaya jadi amal jariah beliau. Maka beliau katakan, apa atasaddaqu bi thulutsai mali, boleh nggak saya sedekahkan dengan 2/3 dari harta saya ini? Lalu apa jawaban baginda Nabi? Ternyata jawaban baginda Nabi ini mengejutkan. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lah, nggak boleh. Oh, ajib. 2/3 dari harta, sepertiganya untuk putrinya, 2/3-nya untuk fuqara'il muslimin kah, atau masakinuhum, orang-orang miskinnya, atau untuk urusan jihad fisabilillah, ternyata dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ngasih tawaran, kalau gitu setengah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan, setengah juga kebanyakan. Kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Nah, setelah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas minta 1/3, baru diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya diperbolehkan 1/3 hartanya diberikan kepada yang lain, dan 2/3-nya untuk ahli warisnya. Namun di situ pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengatakan bahwa ats-tsulus itu kafir. 1/3 ini masih banyak hitungannya. Kenapa? Alasan Rasulullah sederhana. Innaka intadhar warathataka aghniya khairan min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya kamu ini, manakala kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka pada akhirnya minta-minta. Ini alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa peristiwa yang kita lihat di sini, diskusi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, mungkin ada terbersit pertanyaan di benak kita seperti ini.
Loh, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mensedekahkan mayoritas hartanya? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan Sayyidina Utsman untuk memberikan hartanya sebanyak-banyaknya dalam salah satu peristiwa peperangan yang terjadi, ya, Ghazwat Tabuk, perang Tabuk. Bahkan sampai-sampai sedekah yang diberikan oleh Sayyidina Utsman saking banyaknya, sampai-sampai Rasulullah bilang kepada Sayyidina Utsman, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Apa yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini itu nggak akan bawa madorot buat dia. Artinya Allah Subhanahu wa taala jaga Sayyidina Utsman. Baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menerima sedekah yang sangat banyak dari Sayyidina Umar dalam peristiwa yang sama. Yang mana pada saat itu Sayyidina Umar dengan motivasi yang luar biasa ingin mengalahkan kebaikan yang selama ini dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar ceritanya keluar dari rumah dengan bawa harta yang banyak untuk diberikan kepada Rasulullah dalam perjuangan dakwah. Dalam hatinya ngebatin, sebagaimana beliau ceritakan sendiri. Hari ini saya mau ngebalap Abu Bakar. Ya. Tapi motivasi mereka dalam berlomba-lomba ibadah itu bukan karena pengen viral di mata manusia, bukan karena pengen istilahnya pengen dikenal di tengah masyarakat, wow ini nih dia orang yang baik dan lain-lain sebagainya. Enggak. Murni motivasi mereka karena Allah Subhanahu wa taala dan termotivasi dari apa yang dilakukan oleh sahabatnya dalam kebaikan, ya. Bukan untuk cari gengsi, ya, bukan untuk nambahin gengsi mereka, enggak. Maka dari itu Sayyidina Umar ingin bersedekah sebanyak-banyak dan beliau berkata, hari ini insya Allah saya bisa mengalahkan kebaikan yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Begitu disampai di depan Rasulullah, ya Umar, berapa harta yang kamu bawa? Sekian ya Rasulullah. Ada yang kamu tinggalin buat keluargamu? Ada ya Rasulullah. Lebih banyak mana yang kamu tinggalin atau yang kamu bawa? Lebih banyak yang saya bawa ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun mendoakannya. Nggak kenal lama datang Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ini untuk persiapan jihad fisabilillah. Berapa yang kamu bawa ya Abu Bakar? Sekian ya Rasulullah. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Nah, jawaban Sayyidina Abu Bakar inilah yang luar biasa. Apa yang saya tinggalkan untuk keluarga saya Rasulullah? Ya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, tarakna lahumullah wa rasul. Yang saya tinggalkan untuk keluarga saya sebagai bekal mereka di sini adalah Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Seluruh hartanya dibawa untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gak ditinggalkan sedikit pun untuk keluarganya. Sampai-sampai Sayyidina Umar, aduh, kalah lagi. Ya kita pikir hari ini kita menang dengan bawa harta yang banyak, gak taunya masih tetap kalah dengan Abu Bakar Siddiq. Baik, bagaimana cara kita menggabungkan dua tasarrufun Nabi, dua keputusan Rasulullah yang seakan-akan bertolak belakang. Rasulullah memperbolehkan Sayyidina Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Namun melarang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mensedekahkan bahkan hanya 2/3 dari hartanya. Dalam hal ini ada beberapa jawaban, ya. Ada beberapa jawaban. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan sedekah oleh atau ketika datang Sayyidina Abu Bakar untuk memberikan sedekahnya untuk persiapan jihad fisabilillah, itu dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau masih sehat. Ya.
dan tidak ada tanda-tanda untuk wafat. Sehingga kalaupun beliau kerahkan seluruh hartanya untuk sedekah, maka beliau akan masih punya tenaga untuk mencari lagi nafkah untuk keluarganya. Sedangkan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kondisinya adalah di mana pada saat itu beliau sedang merasakan sakit yang luar biasa, yang sepertinya sakitnya tersebut akan menghantarkannya kepada kewafatan. Ya, baik, Mas Ridho, umur nggak ada yang tahu. Bisa jadi yang terjadi pada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas justru sebaliknya. Bisa jadi beliau yang panjang umur, dan bisa jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, yang pada saat itu mengeluarkan sedekahnya dalam keadaan sehat walafiat, mungkin pulang dari situ bertemu Israel lalu wafat. Baik, benar bahwa umur itu nggak ada yang tahu. Akan tetapi ikhtiar yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama adalah asabid dohir, ya. Pertama melihat apa yang pada saat itu nampak terjadi, fulan sehat, fulan sakit, ya. Maka umumnya orang sehat dia masih punya waktu untuk mencari nafkah atau masih punya tenaga untuk mencari nafkah. Sedangkan orang sakit umumnya dia memiliki apa namanya halangan atau kesulitan untuk mencari nafkah. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa kondisi yang terjadi pada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan beliau lagi sakit yang seakan-akan beliau merasa bahwa sakitnya ini akan menghantarkannya kepada kewafatan. Ya, dalam hal ini saya minta bunda-bunda sekalian dan para jamaah untuk sedikit fokus. Gini, orang yang sedang merasakan rasa sakit yang luar biasa, lalu dia ingin rasanya sepertinya sudah mau meninggal, itu kan biasanya yang dia ucapkan dalam momen-momen kayak gitu adalah wasiat, ya, adalah wasiat. Baik. Dalam fikih kita diajarkan bahwa wasiat itu adalah sesuatu pesan yang dieksekusi manakala orang yang berwasiat sudah meninggal. Ya, kalau orang yang berwasiatnya belum meninggal, itu nggak masuk ke dalam bab wasiat dalam definisi fikih. Oke. Nah, jenis-jenis wasiat ini banyak. Ada wasiat untuk melunasin hutang, ada wasiat untuk takwa kepada Allah, ada wasiat untuk mendidik anak, dan lain-lain sebagainya. Termasuk diantaranya adalah wasiat untuk mensedekahkan harta si mayit. Ya, jadi kalau ada orang, misalkan kita rasanya udah mau meninggal, atau kita ingin berpesan bahwa nanti kalau saya sudah meninggal, tolong kasih harta saya ke panti asuhan ini, ke pesantren ini, ke masjid ini. Nah, ini namanya wasiat, ya. Nah, wasiat yang dilakukan oleh orang yang hendak meninggal untuk dia berikan hartanya kepada orang lain yang bukan ahli waris, ini nggak boleh lebih dari sepertiga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih batasan sepertiga ini sekaligus memberikan patokan syariat bahwa kalau Anda ingin harta Anda disedekahkan selepas Anda wafat, maka aturan agama hanya memperbolehkan batasan maksimalnya sampai sepertiga. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Adapun wasiat untuk bagi-bagi harta kepada ahli waris, ini sebelum nanti ada yang nanya, saya sampaikan duluan. Di mana seorang gini, kita sebagai orang tua, kalau Anda ingin anak-anak Anda diberikan secara
merata dengan nominal yang sama, maka lakukan itu sebelum meninggal. Ya, bagi-bagiin tuh. Fulan, kamu saya bikinin rumah. Fulan, kamu saya bikinin rumah di tanah yang ini, di tanah yang ini, ya. Itu namanya hibah. Apa namanya? Hibah. Hibah ini mesti adil. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika didatangi oleh Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Abbad bin Bishr, ya, yang mana pada saat itu beliau ada momen terjadi dari seorang sahabat ini, beliau dikasih pembantu sama ayahnya, dikasih budak, dikasih hamba sahaya. Ibunya tahu, ya. Begitu ibunya tahu, ibunya ngomong sama bapaknya, Nu'man bin Bashir, maaf, bukan Abbad bin Bashir, Nu'man bin Bashir. Sayyidina Nu'man bin Bashir ini sama ayahnya namanya Bashir dikasih budak. Nah, ibunya Sayyidina Nu'man tahu bahwa anaknya yang bernama Nu'man dikasih budak. Akhirnya ibunya ngomong kepada suaminya, ya, si ibu ini ngomong sama suaminya, saya nggak terima kamu kasih satu budak kepada anak kamu sampai kamu ngomong laporan ke Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Bashir ini laporan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ngasih anak saya satu orang budak. Apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Sayyidina Nu'man bin Bashir, oke, anak kamu yang lain kamu kasih nggak? Kata Bashir ini, ayah dari Sayyidina Nu'man, yang lain enggak. Cuman dia doang yang saya kasih. Apa jawaban Nabi? Ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kamu dan berperilaku adillah kepada anak-anakmu. Subhanallah. Jadi kalau dalam hibah atau dalam hadiah, maka kita harus seadil mungkin kepada anak-anak kita. Nah, kalau kita ingin memberikan anak-anak kita harta kepada mereka sebelum kita meninggal, itu dalam bahasa agamanya bukan bagi waris. Itu namanya hibah. Waris itu apa? Waris itu adalah setiap harta yang Anda miliki atau yang kita miliki, lalu ketika kita meninggal, harta tersebut masih dalam status kepemilikan kita. Misal saya punya rumah, saya punya motor, saya punya handphone, saya punya gadget, terus saya meninggal. Ya, saya meninggal, berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, telah meninggal Ridho Abdul Fattah. Ya, apa yang dia punya nih pas dia meninggal? Rumah milik dia, gadgetnya milik dia, kendaraannya apa? Motor milik dia. Ya, ini namanya tarikah, harta peninggalan. Ini yang disebut harta warisan. Itu pun setelah menunaikan hak kepada Allah, seperti misalkan kalau dia punya kafarat, kemudian setelah menunaikan hak kepada manusia, kalau dia punya hutang, nah baru sisanya ini yang dibagi sesuai dengan ilmu faraid, ya, ilmu waris. Nah, dari harta peninggalan saya tadi misalkan, kalau saya punya pesan kepada seseorang, misalkan saya pesan sebagai musok saya, orang yang saya wasiatkan, misalkan saya ambil contoh Pak Budi, Pak, tolong setelah saya nanti meninggal, ya, sedekahkan harta saya kepada pesantren anu misalkan, atau untuk keperluan dakwah paca misalkan. Nah, itu harta yang saya sedekahkan selepas saya meninggal nggak boleh lebih dari 1/3. 2/3-nya sisa dari yang saya wasiatkan. Nah, inilah yang kemudian dibagi-bagikan untuk ahli waris sesuai dengan siapa nanti yang kita tinggalkan pada saat kita meninggal. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ini sebetulnya menjadi tasyri' bagi kita, bahwa kalau kita ingin berwasiat mensedekahkan harta kita selepas kita meninggal, maka nggak boleh lebih dari sepertiga. Itulah kenapa pada saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq mensedekahkan seluruh hartanya, Rasulullah terima. Tapi pada saat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mensedekahkan 2/3 hartanya, Rasulullah nggak terima. Kenapa? Karena di kasus Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada kecenderungan apa yang ingin dilakukan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah wasiat, yaitu sedekah yang diberikan selepas beliau meninggal, dan ini nggak boleh lebih dari sepertiga. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat kondisi sekitar. Ya, maksudnya melihat kondisi sekitar gimana? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajukan oleh atau diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Allah, Rasulullah terima. Kenapa? Karena Rasulullah tahu keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini semuanya orangnya udah luar biasa. Apapun untuk Rasulullah, mereka nggak ada yang komplain. Lain halnya dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada kekhawatiran ahli warisnya ini, baik putrinya ataupun istrinya, yang manakala Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan mayoritas hartanya, mereka nggak siap untuk hidup dalam keadaan semuanya nggak tercukupi. Ya, dari sini kita harus ngambil pelajaran bahwa kalau kita ingin bersedekah, itu kita kudu ngelihat juga kondisi anak istri kita. Ya, kalau anak istri kita orangnya semuanya udah luar biasa, masya Allah deh. Ya, pokoknya bapak mau sedekah berapapun, ini biasanya mohon maaf terjadi sama orang-orang yang hijrah lah katakan. Tapi Anda hijrah, jangan egois. Anda kalau mau hijrah, perhatikan juga anak dan istri Anda. Kenapa? Karena orang yang hijrah egois, alih-alih anak istrinya jadi baik, malah justru dia lebih buruk. Misal gini, ya, sering datang pertanyaan ke kita ataupun ke guru-guru kita, saya kerja, katakan yang paling sering itu di bank, ya. Saya kerja di bank, katanya bank konvensional itu lakukan praktek ribawi dan lain-lain sebagainya. Apakah saya harus resign? Baik, orang kerja di bank itu kan nggak semuanya ngurusin duit, ya. Ada yang jadi OB, ada yang jadi security, ya. Apalagi OB sama security itu kan kerjanya outsourcing, ya. Artinya mereka gajinya itu bukan langsung dari bank, ya. Gajinya itu bisa jadi dari outsource yang tempat mereka menginduk, ya. Dan tempat mereka menginduk itu belum tentu dapat pemasukan hanya murni dari bank konvensional saja. Bisa jadi dari bandara, bisa jadi dari terminal, bisa jadi dari hotel dan perkantoran, sehingga di situ sudah bercampur. Ala kulli hal. Saya mau resign. Baik, Anda resign. Punya istri? Punya. Punya anak? Punya. Tolong persiapkan dulu untuk mereka. Persiapkan gimana? Satu, mempersiapkan jiwa, batin, dan ketangguhan mereka. Bisa nggak nih kita hijrah secara langsung, spontan? Istrinya bilang, aku sanggup, Pak. Papa mau hidup dalam keadaan bagaimanapun, aku siap menjadi Juliet bagi seorang Romeo. Ya, salam. Pokoknya saya terima kamu apa adanya, bukan ada apanya. Ya, saya terima kamu apa adanya, bukan ada apanya. Ya, karena kebanyakan zaman sekarang menerima ada apanya. Ada apanya dulu nih. Kalau ada, terima. Kalau nggak ada, walafu. Ya, sehingga banyak keburukan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Baik. Kalau seandainya istri sudah siap, silahkan Anda hijrah secara spontan. Tapi kalau istri masih dalam tahap dia belajar,
anak juga masih dalam tahap belajar, maka hijrah pun kita landingnya harus smooth. Ya, siapkan dulu penggantinya dan lain-lain sebagainya. Karena gini, kalau seandainya kita hijrah langsung secara spontan, alih-alih anak dan istri kita yang seharusnya mereka bisa ikut taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kondisi yang seperti itu mereka nggak sanggup, akhirnya mereka menjauh dan jadi nggak taat kepada Allah. Dan ini banyak kasus terjadi pada, mohon maaf ya, orang-orang yang nggak paham apa sebetulnya makna khuruj dalam dakwah, keluar dalam dakwah. Jamaah khuruj dakwah itu bagus luar biasa dan guru kita punya hubungan yang erat dengan mereka. Tapi terkadang orang-orang yang ada di bawah ini nggak ngerti ya untuk bagaimana mengelola keluar dalam dakwah tersebut. Ya, kalau Anda sudah mempersiapkan harta yang cukup untuk anak dan istri di rumah yang menjadi tanggung jawab nafkah Anda, lalu Anda ingin keluar sesuai dengan nafkah yang sudah tercukupi untuk mereka, silahkan. Tapi kalau tiba-tiba anak dan istri ditinggal 4 bulan, ditinggal 6 bulan, lalu mereka bingung cari nafkah di mana, nggak ada pemasukan, ya suami juga nggak ngasih, bahkan harta yang ada dibawa untuk suami dengan dalih nanti pasti Allah ganti. Yang punya keyakinan Anda, ya. Istri sama anak belum tentu, ya. Jadi dalam banyak hal kita harus alal basirah, ya, harus betul-betul melihat itu dengan hati. Nah, hal seperti inilah yang kemudian diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sayyidina Abu Bakar diterima seluruh hartanya karena Rasulullah tahu anak-anaknya Sayyidina Umar ini bukan kaleng-kaleng. Sayyidina Abu Bakar ini anak-anaknya bukan kaleng-kaleng. Ya, di antara putri Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidatina Aisyah, istri Nabi. Terus siapa lagi? Sayyidatina Asma binti Abi Bakar. Jangankan hartanya, semuanya diberikan untuk Rasulullah. Nyawanya aja dikorbankan untuk Rasulullah. Kita kan semua sama-sama tahu Sayyidatina Asma itu digelari dengan Zatun Nitokain, wanita yang punya 2 kain jarik. Dia punya 1 kain jarik di belah tengah, 1 untuk ngikat perutnya, 1 lagi untuk ngegendong makanan, ngegendong susu, yang beliau bawa setiap hari selama 3 hari. Kemana? Ke Goa Thur untuk ngirim makanan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar dalam peristiwa hijrah. Dan ini dalam keadaan Sayyidatina Asma hamil 8 bulan, ya kurang lebih 8 bulan. Ala kulli hal, Rasulullah mengetahui betul kondisi keluarga Sayyidina Abu Bakar, keimanan mereka yang sangat luar biasa dan juga psikis mereka yang luar biasa, sehingga Rasulullah mempersilahkan untuk Sayyidina Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Nah, lain halnya dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Terlepas nanti apakah yang ingin disampaikan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah sodakoh wasiyah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, atau sodakoh munajjazah. Sodakoh munajjazah itu adalah sodakoh yang dikeluarkan saat ini juga. Saat ini dia ngomong, saat ini dia kasih, dan nunggu dia meninggal. Ya, sedekah yang diberikan saat masih hidup itu namanya sodakoh munajjazah. Tetap Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan banyak-banyak. Kenapa? Alasannya sederhana. Kalau kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan mereka berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan melarat, kemudian mereka jadi peminta-minta. Ya, dalam hal ini kita husnudzon kepada putri dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang juga punya nama yang sama dengan nama anaknya Sayyidina Abu Bakar, yaitu Aisyah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang anak perempuannya ini namanya Aisyah juga. Nah, ini Sayyidatina Aisyah ya, kita anggap beliau sebagai seorang putri yang punya iman yang luar biasa. Tapi keimanan seseorang itu ya bisa membuat dia bersabar dengan keadaan. Oke. Namun manakala seorang putri ini dia yang seharusnya punya faktor yang bisa mencukupi kehidupan dia,
tapi karena seluruh hartanya diberikan kepada yang lain, dia hanya disisakan sepertiga, lalu kemudian pada akhirnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, dan sebagai anak perempuan mungkin dia belum terlatih untuk bagaimana caranya mencari nafkah, sehingga kemudian dia menjadi peminta-minta. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita boleh bersedekah kepada orang lain, tapi dengan syarat kita lihat dulu kondisi keluarga kita. Ya, apakah yang wajib bagi mereka sudah terpenuhi, atau yang sunnah untuk mereka juga sudah terpenuhi? Ya, lain halnya apabila kebutuhan yang mereka inginkan dari kita adalah kebutuhan tersier yang sampai membawa mereka kepada gaya hidup yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka pada saat itu memberikan mereka bukan sebuah kebaikan. Ya, memberikan ke orang lain justru lebih baik. Misal gini, ada orang menggunakan hadis ini sebagai dalil, ngapain sih Pak sedekah jauh-jauh ya ke pesantren, ke orang miskin. Kemarin saya ngaji di Taca, di hadis disebutkan waluk matun fi fimroatik sodakoh, ya, atau dalam redaksi hadis yang ini Rasulullah bilang bahwasanya innaka lam tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Pak, kata Pak Ustadz kemarin, Nabi bilang bahwasanya kamu ini enggak bersedekah apapun dengan mengharapkan ridho Allah kecuali engkau diberikan pahala oleh Allah bahkan dari apa yang disuap oleh mulut istrimu. Jadi memberi istri itu pahalanya sama kayak pahala sedekah, Pak. Daripada papa sedekah ke yang lain, mending uangnya kasih mama buat mama arisan. Kebetulan kita hari ini ada arisan tas Hermes. Arisan tas Hermes. Oke. Terus arisan apa lagi? Arisan jam tangan Rolex. Oh, arisan jam tangan Rolex. Terus apa lagi? Terus arisan yang dapat jalan-jalan ke Tokyo. Nah, kalau ini mending sedekah sama yang lain. Mending sedekah sama fuqara wal masakin. Kenapa? Karena yang diminta sama si istri itu bukan lagi kebutuhan primer atau sekunder, tapi kebutuhan tersier yang cenderung membuat seseorang memiliki lifestyle atau gaya hidup yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi kalau istri kita di rumah masih punya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ya, untuk istilahnya, dia udah kita kasih nafkah, udah kita kasih tempat tinggal, makan juga alhamdulillah bergizi, terus istri ngajak jalan-jalan, Pak, healing yuk, tipis-tipis, jalan-jalan sama anak-anak, mumpung liburan. Nah, itu pahala ngajak istri dan anak jalan-jalan lagi liburan, lebih gede pahalanya, ya, daripada kita berikan kepada yang lain. Dengan syarat jalan-jalannya juga harus diniatkan untuk tafakur alam, untuk ibadah, ya, bukan untuk kemudian jalan-jalan niatnya supaya posting biar tetangga sekitar rumah panas dan mendidih hatinya. Ya, ini mungkin untuk pertemuan kali ini kita bahas sebagian dulu dari hadis yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Silakan kalau ada pertanyaan, insya Allah pertemuan yang berikutnya akan kita bahas bagian berikutnya dari hadis ini. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah banget ya ilmu yang didapat hari ini. Kita tadi belajar lumayan banyak ya tentang adab menjenguk orang sakit, tentang sedekah, tentang harta dan waris. Ya, yang pastinya di kajian Riyadhus Shalihin ini kitab yang sangat ringan ya Ustadz ya. Untuk kita belajar tentang akhlak dan adab dan lain sebagainya. Ini baru belum seberapanya gitu ya. Baru segelintir aja, masih banyak lagi. Jadi silakan bunda-bunda terus rutin ya menghadiri kajian Riyadhus Shalihin ini. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua dan pastinya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja bunda-bunda Saleha yang ingin bertanya, dikasih kesempatan berapa pertanyaan Ustadz? Mohon izin. 3 boleh.
Oke, baik. Silakan Bunda, Nah, dikasih kesempatan 3 pertanyaan loh. Langsung unmute, langsung bertanya sama Ustadznya atau boleh via chat. Nanti saya bantu untuk bacakan. Silakan, Bunda-Bunda. Sepertinya pada terkesima nih Ustadz. Dengan ilmunya yang luar biasa ini. Iya, terlihatnya itu sederhana, tetapi makjleb gitu ya, Sat ya. Apalagi ini bicara tentang ada menjenguk orang sakit, ternyata ada banyak hal juga yang harus kita lakukan ya. Terutama ingin membuat si yang sakit ini nyaman. Bagaimana caranya gitu ya. Tadi saat bilang mendoakannya, kemudian jangan sampai apa ya, ngajak ketawa-ketawa atau bercanda-bercanda. Siapa tahu dia tuh lagi butuh istirahat gitu ya, Sat ya. Kemudian juga membantu orang yang sedang sakit sesuai dengan kadar kemampuan kita, kayak misalkan membantu untuk membelikan obatnya, seperti itu ya Ustadz ya. Karena kalau misalnya ngasih makanan belum tentu dimakan langsung sama orang yang sakit gitu. Biasanya memang betul. kayak gitu sih Ustadz. Iya, Iya. jadi dari sini kita dapat ilmu baru lagi ya, bunda-bunda ya. Ternyata menyukai orang sakit ini bukan hanya sekedar kita membawakan makanan, tapi bisa juga dengan bersedekah seperti membelikan obatnya yang sesuai dengan kebutuhan orang sakit ini. Baik, Bunda, silakan yang ingin bertanya. Ini kesempatan baik sekali ya, karena jarang banget kita ketemu sama Ustadz Ridho nih. Di tengah kesibukannya, beliau masih menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu buat kita semua. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan baik ini. Silakan mungkin Bunda Ira. Nah, Ustazah Ira nih dari Malang ingin bertanya pada Ustadz. Di unmute aja. Oh, cukup. Baik. Bunda Sufi mungkin nih yang baru saja sakit nih Ustadz. Ustadz Ridho, saya belum sempat nengokin Bunda Sufi nih, tapi sudah Oh, mendoakannya dari jauh. Masya Allah. Syafahullah wa afah. Syifan ajilah. Ya, Sista Lismi ini nggak ada yang nanya nih. Sayang loh. Ya udah Diduluin sama saya Bunda Sufi kayaknya deh. saya dulu ya. Masya Allah. Sama suhunya. Nah itu tuh nanti tuh ya. Sebentar. Ya, nanti saya Mumpung bacakan lagi di masuk chat. ya. Ya, Mm-mm. Ustadz Ridho, jasa kelahiran ilmunya ya. Dan Masya Allah kemarin itu ke Mambruk kenapa nggak bilang-bilang Ustadz? Nah, Aduh, Masya Allah itu pas eh, Pak Budi lagi meeting di Cilegon. Saya waktu itu mendampingin, kaget banget. Apa, Eh, dikasih tahu reception, ada titipan madu dari Yaman katanya gitu. Loh, Ustadz Ridho kok nggak bilang? Padahal minggunya kita lagi senggang Ustadz. Nanti lain kali Ustadz, tolonglah ya Ustadz. kirain insya Ustadz mau Allah. ngasih Terus, surprise gitu ya, tapi iya udah mau kasih ya surprise, tapi keren. kitanya pas lagi keluar kota Sista gitu. Masya Eh, Allah. Nyesel banget bener Pak Budi tuh sampai, aduh nyesel banget karena apa? Pingin banget ya pas lagi ada guru gitu kan. Misalnya Iya, kami seneng banget gitu Ustadz kayak gitu. Insya Allah nanti ya Ustadz ya. Ini salam insya dari Allah, insya Allah. Pak Budi ya Ustadz ya, belum bisa hadir eh, Bismillah. pagi ini Insya Allah. Ya Ustadz, Baik. berkaitan Hmm, dengan ini Ustadz banyak sekali Oke. ada beberapa teman ya yang saya juga pernah menyaksikan gitu. Em, tentang waris Ustadz. Jadi Oke. ibunya masih ada gitu kan ya. Ah, Terus bapaknya udah meninggal. Nah, ada usulan dari anaknya karena anaknya juga hmm, ada berapa waktu? Ada yang tiga, ada yang empat gitu kan. Mumpung ibunya masih ada, harta mm-mm. warisannya itu dibagi sesuai syariatnya itu karena bapaknya waktu itu udah pesan seperti itu Ustadz. Namun Oke. sang ibu ini keberatan Ustadz, loh saya ini masih ada kok, kalian sudah ribut-ribut harta waris gitu Ustadz. Padahal kan sesuai dengan syariah Islam seperti itu Ustadz, supaya nanti kalau pas sampai ajalnya tiba nggak gontok-gontokan gitu Ustadz, apalagi anak yang lebih dari dua ya nggak tahu ya, anak dua kadang ya gontok-gontokan, tapi banyak hal gitu loh Ustadz yang takutnya ketika ibunya tiada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, tapi ibunya nggak mau Ustadz seperti itu gitu. Gitu Ustadz, Oke. pertanyaan titipan dari teman ini. Terima Oke. kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Hasan Tabarakallah Fik. Titip salam buat Pak Budi. Mudah-mudahan beliau juga selalu sehat walafiat. Jadi emang kemarin itu ibu saya dulu pernah apa pelatihan guru di situ ya. Nah, akhirnya karena dulu mungkin sambil pelatihan guru, mohon maaf nih cerita sedikit. Jadi mungkin gak leluasa untuk menikmati
pelayanan yang luar biasa di Mabruk. Akhirnya ngajak saya untuk jalan ke sana, dan saya selalu mengusahakan apa yang diminta oleh ibu saya harus saya wujudkan. Masya Cuman Allah. waktu itu emang sengaja lah kita, alhamdulillah ini kebetulan saya ngisi Taca, terus salah satu yang di Taca ini manajer di Mabruk, nanti kita bikin surprise dari sana. Emang niatnya mau surprise aja sih. Nggak taunya surprise-nya Iya. dapetnya di Ustadz ya. Soalnya kalau bilang-bilang dari awal ntar saya kesannya harus pakai gamis. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ketemu kopi darat lah lain waktu. Oke, begini. Pertama, masalah waris ini sebetulnya sulit nggak sulit, ya. Sulit nggak sulit, rumit nggak rumit. Nggak rumit dan nggak sulitnya itu karena syariat udah ngasih aturan yang jelas, ya. Itu yang bikin nggak rumit dan nggak sulit. Lalu apa yang bikin sulit? Ego. Baik ego orang tua ataupun ego anak yang merasa berkuasa. Dan ini pesan cinta saya kepada bunda-bunda sekalian, ya. Gini, setiap ibu itu memang berhak untuk mendapatkan ta'zim dan juga bakti dari Kang anak-anaknya, Yogi sholat. ya. Dari anak-anaknya dia berhak mendapatkan ta'zim. Tapi ingat, takdim anak itu sangat berbanding lurus dari bagaimana kita sebagai orang tua mendidik mereka dengan pendidikan agama tentunya, ya. Kalau seandainya kita sebagai orang tua ini egois, maka jangan salahkan anak apabila suatu saat anak kita ada perilakunya yang menyakiti hati kita, ya. Jangan langsung salahin anak kita. Kita dulu introspeksi diri kita. Nah, ini mohon maaf, kasus kayak begini banyak terjadi. Bahkan kita banyak menerima aduan yang sedemikian. Ibu mengatakan, loh, kamu ini udah mau bagi-bagi waris saja. Bahkan sampai ada ibu yang mengatakan begini, kamu ini mau bagi-bagi waris saja, akunya belum mati kok. Emang kamu udah pengen cepet-cepet aku mati? Tuh. Ya. Padahal ini mesti kita pahami nih Bu, ya. Pertama, sebelum sampai ke sana, dan ini mungkin salah satu juga jawaban dari yang bertanya lewat chat, ini mesti kita betul-betul pahami dan tanam dalam hati kita bahwa nggak ada konsep dalam agama yang mengatakan harta istri, harta suami, harta istri. Itu nggak ada. Ya. Itu adalah konsep TikTok. Ya. Konsep ibu-ibu yang mainnya di TikTok. Kalau ibu-ibu yang ngajinya di majelis taklim, ngajinya di Taca, itu punya nilai value edukasi yang tinggi. Itu nggak mungkin berpikiran kayak begitu. Kenapa? Begini, yang namanya harta, itu siapa yang mendapatkan, siapa yang memiliki, siapa yang mendapatkan, maka dia yang memiliki. Misal gini, ya, ibu dapat harta dari pemberian saudara misalkan, Ibu Siti, ini alhamdulillah saya ada rezeki misalkan dari anak baru pulang dari Singapura bawa tas 2, saya kalau dua-duanya mah aduh lebih dari kebutuhan, nih ibu saya kasih buat ibu tasnya, itu milik ibu, ya. Dan nggak boleh suami menjual tas ibu kecuali ibu ngizinin, sesulit apapun kondisi ekonomi, ya. Mah, tasnya jual ya, kita lagi bangkrut banget ini, ibu ngizinin boleh dijual. Ibu nggak ngizinin, suami nggak berhak ngejual. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau memang kondisi ekonomi sedang turun dikarenakan ujian dari Allah, dalam hal yang baik, ya sebagai istri membantu. Itu afdolnya.
Tapi kalau ibu nggak mau bantu, enggak, ini kenang-kenangan dari tetanggaku, silakan, silakan. Karena itu harta ibu. Pun demikian, suami ibu kerja, punya gaji, ya. Apa yang suami jatahkan buat ibu untuk di rumah sesuai dengan standar dan kecukupannya, ya itulah yang menjadi hak ibu. Yang kemudian apa yang ada di kantong suami, yaitu milik suami, ya. Dan nggak boleh tuh ibu menguasai semua gaji suami kecuali memang suaminya sudah ngizinin. Mah, ini bulan ini saya izinkan gajian sekian, ya. Mamah yang atur. Mama yang atur bil ma'ruf untuk kebutuhan keluarga. Jangan suami baru pulang ngizinin belum apa belum udah langsung malakin. Ya, makanya ada yang curhat, Ustadz, saya alhamdulillah ngajar di salah satu sekolah yang bonafit, saya ngajar ikhlas. Karena saya ngajar di situ nggak pernah ngambil gaji. Oh, hebat. Luar biasa, Anda ngajar nggak pernah ngambil gaji. Anda punya usaha tempat lain? Enggak. Lah terus anak dan istri Anda makan dari mana kalau Anda nggak punya usaha di tempat lain dan Anda juga ngajar nggak pernah ngambil gaji? Iya Ustaz, karena gajinya semua diambil istri. Begitu katanya. Oh, kita kirain ente ngajar ikhlas. Nggak taunya semua gajinya diambil sama istri. Ya, jadi harta istri, harta suami tinggal nanti bangunlah chemistry yang kuat untuk saling bantu. Nah, kalau kita sudah paham akan hal ini, manakala suami meninggal, itu kita lihat mana harta yang khusus milik suami, mana yang harta mustarok. Apa itu harta mustarok? Harta mustarok itu adalah harta kepemilikan bersama. Karena dulu belinya bersama. Misal, ya, saya sepakat sama istri untuk kita beli mobil misalkan. Oke, beli mobil mah yuk. Ayo buat kebutuhan kita. Oke. Berapa nih persen? Tapi kalau saya yang beli sendiri, pakai duit saya sendiri belum cukup. Kamu punya uang nggak? Punya. Tapi kita ini ya kepemilikan bersama ya. Ya udah kepemilikan bersama. Ya udah papa nanggung 70%, mama nanggung 30%. Nah, ini harta mustarok. Kalau di harta mustarok terus udah jadi waris, maksudnya suami meninggal, maka yang jadi tarikah itu, yang jadi harta waris itu adalah 70% dari value, dari nilai si mobil itu. 30%-nya adalah milik si ibu. Ya, maka bagaimana caranya? 70%-nya ini udah harta tarikah. Si ibu berhak untuk menunda dulu yang ini. Tar dulu. Karena saya masih punya kepemilikan di situ. Ya. Tapi alangkah bijaknya, misalkan si ibu bilang, karena si ibu punya duit, 70% dari kepemilikan bapak kamu yang sudah meninggal, ini ibu bayarin. Agar jadi hak milik ibu sepenuhnya. Maka dari 70% kepemilikan si bapak, itu kemudian dibagikan sesuai dengan aturan waris dari jumlah ashabul furud yang ada. Ahli waris yang ada. Nah, ini dalam harta mustarok. Ya, harta bersama. Tapi kalau harta murni milik suami meninggal, utang kepada Allah ada? Nggak ada, aman. Utang kepada sesama manusia ada. Siapa? Fulan datang. Fulan punya utang, suami saya punya utang ke Anda berapa? Oh, nggak gede bu. Utang apa? Utang korek sama rokok. Utang korek sama rokok. Biasanya kalau nongkrong itu ya main ambil aja. Utang apa? Utang nggak gede sih. Minggu lalu lagi mancing kehabisan empan sama senarnya putus, minjem sama saya 1 juta. Oh ya udah, ada 1 juta, bayar 1 juta. Ada lagi yang punya utang? Ada. Berapa? 2 juta, bayar 2 juta. Ada lagi? Oh udah nggak ada. Manakala hakullah dan hakul adami sudah terpenuhi, jangan pernah nunda bagi waris. Dan ini yang diwasiatkan oleh para masyayikh kita, guru-guru kita. Kenapa? Betul tadi. Orang kalau nunda bagi waris, satu, iblisnya gede. Setannya gede. Ya. Kenapa saya bilang setannya gede? Kalau orang sudah berani nunda, ya,
itu ntar satu setannya gede, setan ngebisikin. Nah, udah no, adik-adik lu nggak nanyain. Apalagi kadang-kadang mohon maaf ya, yang lebih tua misalkan punya power. Nah, atau misalkan ibu punya power. Udah tuh anak-anak nggak nanyain ini, udah kembangin jadi bisnis, ente buat apa segala macam. Baik, itu kalau nggak dibagi secara langsung, terus kemudian dikembangkan jadi bisnis tanpa izin dari ahli waris yang lain, apalagi mereka nggak tahu kalau ternyata harta peninggalan ayahnya dikembangkan untuk menjadi bisnis dan lain-lain, ini semakin repot. Satu, ngitungnya semakin repot. Dua, setiap orang berhak untuk bertasoruf atau mengambil keputusan pada dirinya sendiri. Misal gini, saya ambil contoh. Ya, saya misalkan meninggal, punya anak 3, ya. Ini masing-masing dari anak saya berhak untuk mengetahui berapa jatah waris mereka, yang kemudian mereka berhak untuk menggunakan apapun dari harta waris mereka. Apalagi kalau mereka sudah balik. Kalau mereka belum balik, masih ada nanti dipegang oleh yang disebut dalam agama itu sebagai wasi, ya, sebagai wasi. Nah, tapi kalau orang sudah balik, dia berhak untuk menentukan apa yang mereka ingin kerjakan dengan harta waris mereka, dan itu hak mereka. Nah, kalau seandainya ditahan-tahan, satu, itu sudah bertasoruf, sudah menggunakan harta tanpa izin dari pemiliknya. Ya, misal anak yang paling tua, dia yang tahu akses harta ayahnya di mana, di mana, di mana. Adiknya diem aja, nggak tahu apa-apa, nanya enggak apa enggak, kakaknya juga nggak ngasih tahu. Akhirnya kakaknya ngembangin bisnis. Itu bisnisnya bisa haram. Kenapa? Karena adik-adiknya dia nggak kasih tahu. Ya. Lain halnya kalau seandainya, Dek, kamu belum balik. Jatah waris kamu sekian. Jatah waris kamu sekian. Ya. Kamu mau untuk kamu langsung ambil atau abang kelola? Kalau abang kelola, abang mau mengelola ini. Nanti keuntungannya buat kamu, ya, sekian sesuai dengan jatah waris kamu. Itu kalau transparansi masih boleh, dengan syarat anak ini belum balik. Kalau anak ini sudah balik, Dek, ini jatah waris kamu, ini ambil. Jangan bilang adik saya masih sekolah, maka saya harus yang mengelola. Jangan. Dia masih sekolah, tapi kalau dia sudah balik, kasih ke dia. Kecuali kalau dia bilang, Bang, saya nggak bisa nyimpen duit. Saya udah balik. Dan saya mengizinkan abang, mengizinkan kakak untuk nyimpen duit saya. Ya. Dan kalau kakak kelola, di mana di situ ada maslahat dan manfaat, silakan kakak kelola. Tapi saya juga berhak tahu bagaimana cara pengelolaannya. Baru boleh. Makanya Allah yarhamu Sayyidil Walid Habib Abdurrahman Segaf, ya, Mufti Jakarta, Bukit Duri. Beliau itu bahkan kalau takziah ke orang majelis beliau atau ke yang muhibbin beliau, itu yang ditanya, ya, sama keluarganya, udah bagi waris belum? Ya, lu bagi waris jangan sampai kuburannya keburu kering. Lu bagi waris jangan sampai tahlilan selesai. Kenapa? Karena nunda-nunda itu justru jadi masalah. Ya, seringkali orang, kadang kita salah paradigma kita nganggapnya udah bagi-bagi waris saja, tahlilan belum selesai, udah bagi-bagi waris saja, kuburan belum kering. Bagi-bagi itu secepatnya. Lain halnya kalau berebut dan berantem. Nah, ini masalah, ya. Dia kuburan bapaknya belum kering, tahlilan 7 hari belum selesai bagi yang mengamalkannya, tiba-tiba udah berebut sampai berantem. Ini yang nggak boleh, ya. Tapi membagi-bagikannya sesuai pertanyaan Ibu Sufi tadi, bahwasanya membagikannya sesuai dengan tuntunan ilmu faraid, maka ini harus sesegera mungkin dikerjakan. Baik, kalau dalam gambaran yang Ibu sampaikan tadi, kata si Ibu, jangan bagi-bagi sekarang. Ya, Mama juga belum meninggal. Tapi kalau sampai si ibunya meninggal lagi dan itu harta belum dibagi, nanti akan rumit lagi. Akan ada bab di dalam ilmu faraid itu namanya bab tanasuh. Apa itu bab tanasuh? Ini sebetulnya agak repot nih ngejelasinnya. Intinya gini, seorang ayah meninggalkan ahli waris 5, istri dan anak 4. Ya, yang lain misalkan ada tapi mahjub,
tertutup dengan jatah si anak. Ini kita buat gambaran gampang aja. Terus ibunya si almarhum ini juga udah meninggal. Biar gampang aja, pokoknya yang berhak dapat waris 5. Istri dan anak-anak ada 4. Baik, ini harta belum dibagiin. Sampai harta ini belum dibagiin, si istri yang notabene dia juga ahli waris meninggal. Ini ngitungnya ribet, Bu. Kita harus ngitung dengan 2 perhitungan. Perhitungan pertama dengan menghitung dengan asumsi si ibu ini masih ada, maka berapa jatah dari masing-masing ahli waris ini, lalu ngitung lagi dengan asumsi harta yang si ibu udah nggak ada dan berapa jatah masing-masingnya. Wah, itu udah ngerepotin Ustadz kalau begitu. Ya, udah bagiin dah dari awal biar cepat selesai itu urusan. Harta waris itu berkah kalau dibagi-bagikan sesuai dengan hukum syariat. Manakala di situ sudah ada satu yang jadi iblisnya, ingin menguasai lebih, maka disitulah akan menjadi masalah. Ya, tapi pesan saya satu, kalau kita merasa punya hak, minta hak kita, silakan, walaupun sama ibu, tapi dengan cara yang baik. Bu, mohon maaf, bukan saya mau mengajari. Yang saya tahu dari ilmu agama tuh begini. Kalau saya boleh, saya minta jatah saya. Dan tolong dibagi-bagikan juga kepada yang lain sesuai dengan hukum syariat. Jangan dilebih-lebihkan. Sesuai dengan hukum syariat aja. Baik, ibu mau. Abang pertama nggak mau. Nggak bisa. Nggak boleh bagi-bagiin sekarang. Atau dia yang bagi-bagiin seenak udelnya dia. Oh, ente mas gitu, ente segini. Bang, nggak sesuai hukum waris. Udah, bapak ngamanatin sama gue begini. Nah, itu yang kayak begitu, ibu nggak usah ikut ribut. Ikhlasin aja. Ikhlasin aja. Ya. Kenapa? Kalau kita ikut ribut, kita ikut kegoda setan. Kita ikut kegoda iblis. Apalagi ributnya sampai kita dilandasi karena dia dapat gedean, kita dapat kecilan. Ya. Dan ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dzalama qaida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin." Orang yang menzolimi tanah walaupun cuma sejengkal, maka Allah akan lilit leher dia dengan tanah 7 lapis bumi. Makanya dulu begini, kita kalau istilah orang Betawi itu bilang, biarin aja dia makan warisan dari baba gua, ya. Walaupun tanah cuma sepengki, isinya 7 lapis. Ya, walaupun tanah yang dia ambil cuma sepengki, tapi itu tanah 7 lapis. Artinya apa? Orang yang mendolimi ahli waris yang lain, meskipun dia cuma ngambil sejengkal tanah, dia dari hari kiamat akan digencet badannya dengan sejengkal tanah namun 7 lapis bumi tersebut. Apalagi kalau ngambilnya hektaran, ya, naudzubillah min dzalik. Makanya dimanapun orang yang zolim terhadap harta waris, ya, pasti hidupnya bakal sengsara. Kalau nggak dia, di anak-anaknya. Kita di apa namanya, di daerah kita di sini di Tangerang, ada orang di apa namanya, dia dapat warisan dari orang tuanya meninggal, harta warisnya nggak dibagikan sesuai syariat, ya, dia kuasai sendiri. Ternyata yang dizolimi itu yang sekarang anaknya kuliah kedokteran, yang sekarang anaknya hidupnya kerjaannya bagus, ya, rezekinya lancar, anaknya nurut-nurut. Yang nguasain harta waris secara zolim, di awal hidupnya, dia kontrakannya paling banyak. Sekarang apa yang terjadi? Dia ngontrak di kontrakan dia sendiri. Ngontrak di tempat yang dulu jadi kontrakannya. Ya, jadi hati-hati dalam masalah faraid ini. Ya, ini jawaban dari pertanyaan Ibu Sufi. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain juga. Saya langsung bacain sendiri aja ya. Boleh, pertanyaan ya. dari ibu-ibu yang lain. Baik, izin Ustaz, istri sedekah ke orang tua tanpa izin suami. Loh, kok malah izin sama saya? Oh, maksudnya izin bertanya. Saya kira malah izin sama saya. Ya, istrinya punya penghasilan untuk sedekah ke orang tuanya. Nah, ini tadi yang saya maksud bahwa harta istri, harta suami. Ibu punya harta milik ibu,
Ibu mau sedekah ke orang tua, silahkan. Tanpa izin suami, boleh. Karena itu adalah hak ibu. Sebagaimana harta suami ibu yang ingin suami sedekahkan ke orang tuanya, juga boleh. Tanpa izin dari ibu. Ya, ini kadang-kadang mohon maaf. Ya, suami memberikan kepada orang tuanya, istri yang kemudian merajuk di rumah. Tapi itu lagi-lagi adalah ummahatut TikTok, ya, ibu-ibu yang ada di TikTok. Tapi kalau ibu-ibu yang ada di Taca enggak gitu. Ya, ala kulli hal boleh ibu memberikan kepada orang tua tanpa izin dari suami. Kecuali kalau ibu mau ngasihnya secara langsung dan harus keluar rumah. Nah, minta izin dulu sama suami. Ya, Pak, aku izin mau ke rumah mama, mau ke rumah orang tuaku. Ya, iya mah, silakan. Pulang jam berapa? Ntar pulang jam sekian. Nah, ini izin berangkatnya. Nyampe di sana ibu mau kasih berapa? Silakan terserah. Ya, silakan terserah. Dan suami juga harus memaklumi hal itu. Ya, harus istilahnya memberikan keluangan hati agar istrinya berbakti kepada orang tuanya. Ingat, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang baik adalah yang istri membiarkan suaminya berbakti sama orang tuanya dan suami mempersilahkan istrinya berbakti sama orang tuanya. Ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, penuh rahmah. Ya, istri mengizinkan atau mempersilahkan suami berbakti sama ibunya, sama ayahnya, dan suami mempersilahkan istri untuk berbakti sama orang tuanya. Ini rumah tangga udah surga sebelum surga. Ya, udah surga sebelum surga. Tapi ingat tadi ya, berangkatnya izin. Izin bukan ngasih tahu. Beda antara izin sama ngasih tahu, ya. Kalau ngasih tahu tuh, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Iya mah, Pak aku izin ya. Izin kemana mah? Izin ke rumah mama, mau silaturahim. Mah jangan hari ini deh, besok aja. Hari ini kan si AA pulang cepat dari sekolah. Terus ibu sambil tawa-tawa, hehehe, aku udah naik bis Pak. Itu bukan izin itu. Itu namanya ngasih tahu. Ya, ini jadi dipersilakan. Baik. Yang selanjutnya, mohon dijelaskan makna doa yang dilakukan Rasulullah saat menjenguk orang sakit. Ada beberapa riwayat, ya. Yang pertama, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyah. Itu artinya saya memohon kepada Allah zat yang maha agung, yang menguasai arsy yang maha luhur, agar Allah menyembuhkan orang tersebut. Kemudian ada doa Allahumma rabban nas adhibil bas isfi anta syafi la syifa illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Itu artinya Allahumma ya Allah rabban nas, Tuhan seluruh manusia, adhibil bas, hilangkanlah segala nyeri dan rasa sakit. Isfi, sembuhkanlah, anta syafi, engkau zat yang maha menyembuhkan. La syifa'a illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifa'an la yughadiru saqaman wala alama, berikanlah ia kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit, ya, yang tidak menyisakan rasa sakit dan rasa nyeri. Baik, ini diantara doa yang dimunajatkan oleh Rasulullah SAW untuk orang yang kurang sehat, ya, untuk orang yang sedang sakit. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika ada famili kita berhutang dan beliau sudah lama wafat, belum pernah mencicil utangnya, bahkan anak-anaknya tidak tahu kalau bapaknya berhutang. Ortu kami ngasih tahu bahwa akadnya pinjam, tapi anak-anak almarhum tahu kalau ortunya pinjam uang. Anak-anaknya tahu atau nggak tahu nih? Tadi di awal anak-anaknya tidak tahu kalau bapaknya berhutang. Tapi di sini, tapi anak-anak almarhum tahu kalau ortunya pinjam uang. Jadi sebetulnya anak-anaknya tahu nggak nih? Mungkin tolong diperjelas ya. Tapi ala kulli hal gini ya, untuk mempersingkat waktu, kami harus bagaimana? Inilah sebetulnya disunnahkan dalam akad qorob, ya. Oh tahu, anak-anaknya tahu.
Taib, ahsan, barakallahu fiik. Anak-anaknya tahu. Taib disunnahkan dalam akad qorad itu, dalam akad pinjam meminjam itu ada namanya isyhad, ngambil saksi. Terutama dalam akad-akad yang besar, ya, transaksi yang besar. Juga disunahkan untuk dicatat, ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, disunahkan untuk dicatat. Tapi bagaimana saksi nggak ada? Saya waktu itu ya karena percaya saya kasih aja ke dia, nggak pakai saksi, nggak pakai catatan. Sampaikan ke ahli warisnya, ya, sampaikan ke anak-anaknya. Apalagi kalau ini anak-anaknya tahu, ya. Kalau anak-anaknya tahu, Anda berhak untuk menagih kepada anak-anaknya, kepada ahli warisnya. Karena mereka lah yang punya kewajiban untuk melunasi utang orang tuanya sebelum mereka bagi-bagi warisnya. Baik, Ustaz, saya capek nagihnya. Saya capek nagihnya. Saya tagih nggak pernah dilunasin, saya tagih nggak pernah dibayarin. Ibu punya dua pilihan. Ibu mau tuntut di akhirat, dan itu boleh secara syariat, atau ibu ikhlasin. Dan ini yang paling afdol. Kalau ibu mau tuntut secara akhirat, ibu nggak tagih di dunia, ya, karena susah. Ya udah, saya nanti tagih di akhirat. Nah, ini masalah buat orang yang berhutang, ya. Itulah hati-hati. Kenapa kalau kita berhutang jangan sampai kita nggak melunasinya atau berwasiat untuk melunasinya. Ya, ibu boleh untuk nuntut nanti di akhirat. Orang hak Anda kok. Tapi kalau ibu mengikhlaskannya, ini yang lebih afdol. Ya, man farraja li muslimin kurbatan farrajallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat keluangan dan keringanan bagi saudaranya sesama muslim, maka nanti di akhirat Allah akan bukakan dan Allah akan berikan kepada dia keluangan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Kita merasa, dia punya utang tuh sama gue tuh, pokoknya gue tuntut ntar di akhirat. Karena Ustadz bilang itu hak gue kok. Nggak masalah, silahkan. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Ya Allah, saya memang saya memang punya hak sama orang. Tapi saya juga kayaknya ada hal-hal yang saya zolimi orang lain yang saya nggak sadar. Udah deh, daripada nanti hari kiamat saya menemui banyak kesulitan, nih mumpung saya punya hak yang saya ingat, saya ikhlasin. Biar nanti di akhirat Allah kasih saya kemudahan. Ini afdol, ya. Juga kata Nabi, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Saya menjamin satu istana di surga yang paling bawah bagi mereka yang meninggalkan perdebatan meskipun mereka benar. Yang selanjutnya, ini Masya Allah nih, lebih dari 3 ini. tadi sepi-sepi aja, nggak taunya dipancing satu, keluar semua Langsung ini. ya. Jam berapa sekarang? Gak apa-apa Mungkin Ustaz, singkat kita aja lihat Ustaz. kita Iya. lihat saya masih ada waktu 15 menit lagi. Insya Allah masih bisa. Kalau misalkan ntar nggak cukup, nanti saya kirim lewat chat aja ya. Baik, bagaimana saya mendoakan suami saya agar hatinya melembut untuk belajar agama? Saya juga sedang belajar mendekatkan diri, karena beliau pernah menyampaikan bahwasanya melihat temannya yang tidak beribadah tetapi mendapat kenikmatan dunia. Sedangkan kita berusaha mendekat tapi masih harus banyak berusaha. Karena saya takut nanti berdampak juga ke anak-anak. Sedangkan anak-anak di sekolah belajar agama dengan baik, tapi orang tuanya harus disenggol ujian dulu, harus mendekat kepada Allah. Mohon petunjuknya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, terkait ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kedekatan tersebut, ya, secara kasat mata tidak memberikan kita kenikmatan dunia, pertanyaannya di mana salahnya? Maksudnya gini, saya ibadah, ya, tapi kenapa kok yang nggak ibadah dia kaya-kaya, ya? Mohon maaf, misalkan yang non Muslim, Nasrani, punya Pantai Indah Kapuk, ya, Yahudi jadi orang terkaya di dunia, padahal nggak nyembah Allah, ya. Tapi
Saya muslim tiap hari sholat, puasa, zakat, begini-begini aja nih, masih ngojek-ngojek aja nih, ya. Kenapa seperti itu? Ya, jawabannya sederhana. Baik, pertama kita harus sadar dulu, kita nih dari ibadah kita, ya, dari ibadah kita, sesungguhnya hakikat yang disiapkan oleh Allah dari ibadah kita itu buat kita di dunia atau di akhirat. Kalau seandainya tidak ada kehidupan setelah dunia, kehidupan ini cuma ada di dunia saja, lalu Allah perintah kita ibadah dan kita tidak melaksanakan, dan kita melaksanakan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya, lalu Allah nggak berikan kepada kita kenikmatan dunia, ya bisa jadi Allah salah. Tapi kan kita punya kehidupan setelah di dunia. Apa itu? Akhirat. Yang disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan segala macam kebaikan, ya, segala macam kebaikan untuk ibadah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, baik, saya udah rajin ibadah, tapi kenapa masih miskin? Boleh saya ngasih tahu sesuatu? Silakan Mas Ridho. Apa itu? Ada yang ibadahnya lebih rajin dari Anda. Ada yang sujudnya lebih lama dari Anda. Ada yang sujudnya, ada yang kalau sholat tahajud itu sampai kakinya bengkak. Tapi dia tetap hidup dalam keadaan sederhana. Padahal dia sudah berjumpa langsung dengan Tuhannya di bulan Rajab. Ya. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi rumahnya sederhana, tidurnya lantainya nggak berkeramik, bahkan alas tidurnya hanya tikar lampit. Itu ibadahnya jauh daripada Anda. Dan bahkan makomnya jauh lebih daripada Anda. Dia Nabi, dia Rasul, Habibullah. Tidak ada satupun tulisan lafdzul jalalah di surga, melainkan di sampingnya bersanding nama orang tersebut. Tapi hidupnya jauh lebih sederhana dan lebih merana daripada Anda. 3 hari kerja bakti di Medan Khandaq, nggak makan. Siapa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pernah ia meraung-raung, mencela Tuhannya? Tuhan, saya ini Rasulmu, saya ini utusanmu, ya. Saya ini udah ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Kok saya belum punya Alphard? Kok saya belum punya Land Cruiser? Ada nggak munajat itu dari Nabi? Enggak. Bahkan munajat dari Nabi, Allahumma ahini miskina, wa amitni miskina, wa syurni fi zumratil masakin. Ya. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah saya bersama orang-orang miskin. Ya, ini setidaknya sebagai sebuah jawaban. Kemudian yang selanjutnya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dikatakan, innal kafira ida amila hasanatan ut'ima biha tu'matan fid dunya. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang kafir itu kalau dia berbuat satu amal baik. Maksudnya amal baik gimana? Amal baik yang ada di syariat kita dia juga berbuat. Misalkan kita punya kita punya kegiatan itu berbagi, berdonasi. Orang-orang kafir juga kan mereka punya lembaga filantropi, ya. Mereka punya lembaga filantropi, mereka berbagi kepada siapa-siapa, kemudian juga memenuhi hak bawahannya. Itu dibalas oleh Allah berupa apa? Berupa satu kenikmatan dunia. Dan dalam hadis Sahih Muslim ini dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah bilang, wa ammal mu'min, adapun orang yang beriman, fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Maka Allah akan simpan, Allah depositkan kebaikan-kebaikan mereka untuk di akhirat. Wa yu'tibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih, dan Allah berikan sekedarnya rizki di dunia atas ketaatannya. Gitu. Jadi perlu kita sadari, sampaikan dengan baik-baik dengan cara berdiskusi, misalkan ya, bahwa
ketaatan yang kita lakukan itu akan diberikan oleh Allah balasannya paling besar di akhirat. Di dunia bisa jadi dikasih, bisa jadi enggak. Tapi kalaupun di dunia enggak dikasih, maka di akhirat sudah disiapkan. Selebihnya banyak-banyaklah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk terutama di akhirul lail, untuk Allah lembutkan hatinya, untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya petunjuk dan hidayah ya. Banyakin baca suratul Insyirah ya, dengan diniatkan kepada suami. Surah Al-Insyirah tahu kan? Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kemudian di dalam hati diniatkan, saya niatkan untuk suami saya agar Allah bukakan pintu hatinya. Tapi yang selanjutnya izin bertanya, kalau kita dapat warisan lalu warisan dijual berapa persen yang harus disedekahkan Ustaz dan diberikan kepada siapa? Baik, begini, kalau Anda ingin bersedekah, ini kan bukan sedekah wajib ya, karena ini nggak masuk dalam zakat-zakat mal yang kita pelajari dalam fikih. Ini bukan zakat mawasi, bukan zakat ternak, bukan zakat dahab wal fiddah, bukan juga zakat at-tijarah. Ini adalah harta yang Anda miliki, terus Anda jual. Maka kalaupun diberikan sebagian harta tersebut, statusnya bukan zakat tijarah, tapi hanya sodakotut tatawu, sodako sunnah. Sodako sunnah mau berapa? Terserah. Terserah mau berapa. Nggak harus 2,5%. Kalau sodako sunnah mah. Sodako sunnah, misalkan Anda dapat warisan, kebetulan jatah Anda dapatnya 20 miliar. Terus sedekahnya 50.000. Boleh. Mau sedekah kok. Ya. Tapi kalau 50.000 dari 20 miliar, itu sih baru baru buat ngucek mata doang itu. Ya, jadi kalau untuk sedekah sunnah, terserah mau berapa persen aja silahkan. Nggak ada ketentuan maksimal, nggak ada ketentuan minimal. Yang penting kalau mau agak besar itu tadi, seperti yang Rasulullah pesankan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, lihat keluarga kita ya, bagaimana kondisi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin bertanya bagaimana cara membagi warisan jika orang tua yang tidak punya anak tapi punya anak angkat. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, anak angkat itu nggak berhak dapat waris dalam hukum agama. Karena anak adopsi pun, anak adopsi itu juga tidak dibenarkan secara syariat. Yang benar itu adalah anak susuan. Ya, yang kemudian menjadi mahram. Tapi kalau anak adopsi tanpa melalui proses susuan, ini satu, dia nggak berhak dapat waris. Yang kedua, dia juga nanti kalau udah gede, jadi bukan mahram. Misal gini, ada seorang menikah. Terus begitu usia pernikahannya umur 10 tahun misalkan, mohon maaf belum juga dikaruniai oleh Allah rezeki berupa anak. Akhirnya dia adopsi anak dari umur 5 tahun. Kan nggak disusui itu. Atau umur 3 tahun. Kan nggak disusui itu. Udah keluar dari masa susuannya. Ini anak dari umur 3 tahun diongkosin, dibiayain, disekolahin, di-TK-in, dijajanin. Anak ini balik. Ketika anak ini balik, udah nggak boleh ngelihat bagian yang diharamkan. Misalkan anaknya perempuan, maka haram bagi ayah angkatnya melihat rambutnya. Haram untuk bersentuhan kulit. Kalaupun bersentuhan kulit tanpa sengaja dalam keadaan toharoh, wudhunya jadi batal. Dan kalau sini anak perempuan, suatu saat sama bapak angkat dijadiin istri muda, boleh. Boleh. Kenapa? Karena bukan mahramnya dia. Boleh untuk dinikah, boleh untuk dinikahi. Sebagaimana ngangkat anak laki-laki, terus kemudian bapak angkatnya meninggal, lalu dia nikahin ibu angkatnya, juga boleh. Meskipun tabu dalam dalam budaya kita ya. Tapi secara agama, kalau secara agama itu demikian. Karena dulu Rasulullah pernah ngadopsi Sayyidina Zaid bin
Harithah. Ya, sampai dulu dinamakan Zaid bin Muhammad. Kemudian turun firman Allah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Dari situlah dibatalkan hukum adopsi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya bagaimana kalau anak merasa orang tua punya hutang sama dia dan meminta harta warisnya menjadi hak milik dia seluruhnya. Oh, ini anak macam apa ini? Gini, berapa sih hutang orang tua sama anak? Betul, yang namanya hutang tetap hutang, ya. Gini Bu, bunda-bunda sekalian ya, muamalah itu tetap muamalah. Tapi muamalah itu ada standar minimal, ada standar maksimal. Misal gini, orang tua datang ke kita, nah, ibu pinjem uang buat kebutuhan adik kamu. Terus ibu berikan, ya mah, nih uangnya. Kalau ibu memberikan itu sebagai bentuk hutang, itu jadi hutang orang tua sama anak. Tapi mbok kita sama orang tua sebegitunya sih, ya, masih dalam taraf yang wajar. Iya mah, udah gak usah ngutang. Nih saya kasih aja. Ini muamalah yang tingkat tinggi, pahalanya lebih gede. Kecuali kalau ibunya, nah, mama minjem uang dong buat kebutuhan adik kamu. Oh iya mah, udah buat adik mah gak usah ngutang. Nih aku kasih aja. Dikasih ke orang tuanya. Besok ibu nelpon sama adik ibu. Gimana sekolahnya? Udah dibayar belum? Oh belum, masih nunggak. Lah aku udah kasih uang ke mama kemarin. Coba kamu tanya mama. Nggak taunya sama mamahnya dipakai buat bayar pinjol. Atau dipakai buat judi online. Besok kalau orang tuanya minjem lagi, jadiin utang. Bahkan kalau perlu jangan dikasih. Kalau perlu jangan dikasih. Baik, orang tua berhutang, begini prosesnya. Ya, pertama kita lihat hutangnya. Dan kalau seandainya kita nggak mau mengikhlaskan utang tersebut, ya artinya kita tetap menganggap itu sebagai transaksi muamalat, ya. Dan ini Anda berhak saja untuk melakukan karena itu hak Anda, walaupun yang afdalnya tadi adalah diikhlaskan, apalagi itu sama orang tua. Maka begitu dia orang tua, begitu ada salah satu dari yang meninggal, misalkan suami lah katakan, ayah meninggal, berarti kan suami dari ibu kita. Baik, berapa jatah ibu, berapa jatah saya? Kalau jatah si ibu ini, ya, kemudian hanya sebagian kecilnya sudah bisa dipakai untuk membayar hutang, maka nggak boleh nih si anak untuk kemudian menguasai seluruh warisnya. Misal, ketika ditafrik, ketika dibagi-bagikan, ketika didistribusikan dengan siham yang ada, dengan jatah waris yang ada, si ibu dapat 10 juta, ya. Si ibu dapat 10 juta katakan. Lalu hutang si ibu ini cuma 2 juta. Ya udah, si ibu hanya berhak membayar 2 juta. Jangan kemudian si anak, udah harta waris mama buat aku. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi boleh menjadikan harta waris si ibu yang berhutang sebagai milik si anak manakala manakala nilai hutang tersebut sama dengan nilai warisnya atau nilai hutangnya lebih gede dari warisnya. Ya, hutangnya misalkan hutang ibunya 500 juta. Terus si ibu dapat jatah warisnya tanah misalkan 50 meter. Ya udah memang deh. Tanah 50 meter buat aku. Itu namanya dia bagus, iskot, menggugurkan yang sebagian. Untuk yang sisanya mungkin saya nggak bisa jawab hari ini. Boleh untuk dirangkum dan nanti dikirim ke saya. Karena saya ada kajian duha di daerah Rajab, sisir pantai Tangerang. Agak jauh kalau dari sini sekitar 1 jam. Jadi mohon maaf apabila yang yang sisanya belum terjawab. Mudah-mudahan
bisa jawab di lain waktu, atau kalau mau dirangkum di chat silakan nanti dikirim ke saya. Baik, Ustadz. Demikian, Masya Allah, tabarakallah. baik. Nanti kami kirim untuk pertanyaannya ya, Ustadz. Terima Oke, kasih banyak atas waktu dan kesediaannya untuk bisa membersamai kami di kajian online Taca, Tanah Air Cinta Buatan Muslimah Indonesia. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat dan amin senantiasa amin ya Allah rabbal alamin. mudahkan segala urusannya Ustadz ya. Diberi Amin ya kebahagiaan rabbal dan alamin. sukses selalu. Dan mungkin Bunda Sufi ada yang ingin disampaikan kepada Ustadz sebelum Ustadz live dari kajian ini? Ya, udah Lisfi. Udah sih, Masya Allah ini Ustadz ini jadi nggak 3 pertanyaan nih, jadi berlipat-lipat. Aman Nah, aman insya Allah. ya Masya Allah ya. Bonus Jadi ya, bonus dari iya, Ustadz ya. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan next ya, bener-bener 2 atau 3 ya, mudah-mudah ya. Kalau udah nggak nanya ya, udah deh. Ya, Ini Masya Allah, mohon maaf nih kalau Ustadz. suhunya udah dulu. Ini Ustadz lagi mau kajian berikutnya ya. Semoga sehat walafiat selalu Ustadz. Ya Allah. Amin Eh, ya rabbal alamin. ketemu bulan depan ya Ustadz ya. Insya Allah ya Bismillah, insya di Allah. minggu kedua ya kata Pak Budi udah Minggu kedua. dijadwalkan ya. Mohon doa juga Nah, Ustadz. Insya Allah kami rombongan Raja Muslimah Indonesia insya Allah tanggal 19 Januari. Jadi pekan depan insya Allah mau umroh bareng Ustadz. Insya Allah 35 oh, orang Ustadz. Mohon doanya masya Ustadz. Allah, masya Allah. Mudah-mudahan sehat semuanya ini Ustadz. Amin ya rabbal Terima alamin. kasih Semoga banyak next bisa umroh bareng Ustadz Ustadz. Ridho ya, Bunda Sufi Amin, ya. amin, amin, Masya Allah. Insya Allah, amin insya Allah. Saya yang mau boleh ngiklan gak nih? Boleh dong. Kalau mau umroh bareng kita juga ada program Syawal, tapi Oh, Masya Allah. mungkin yang belum sempat berangkat sekarang, kalau mau berangkat Syawal, fadol. Kebetulan kita ada Majelis Rasulullah, majelisnya Allah Yarhamu, Habib Mundir. Terus guru kita juga di situ ngajar juga, Habib Mujtaba bin Syihab. Nah, kita ada bikin program umroh bareng Ustadz Kolbi, vokalisnya MR, tapi di bulan Syawal. Mudah-mudahan sini jadi rutin ya, antara setahun 2 kali, antara Syawal dengan Syakban, atau nanti lah lihat ke depannya gimana. Tapi yang insya Allah yang terdekat ini Syawal. Ya kalau yang dari Taca sekarang ada yang belum kesempatan, insya Allah mungkin nanti di Syawal di bulan April bisa Insya bareng. Allah. Boleh, Atau boleh kalau Ustadz. nggak Nanti tahun bisa Bisa nanti berikutnya. kirim aja layarnya. informasinya Boleh, ya, boleh. flyernya. Boleh, Oh iya, boleh. Bunda Liswi satu lagi Ustadz. Ini Ustadz Iya. tadi keingat memang itu tadi dari tadi mau sampaikan salam kami pada Gurunda Habib Ahmad Mustaba. Ini banyak Ya, banget yang Masya kangen Allah ya ya. kajian Sudah kangen. beliau ya. Kemudian beliau masih berkenan nanti insya Allah kalau kelonggaran waktu atau balik ke Indonesia mudah-mudahan bisa ngisi gitu Ustadz gitu. Kita doain Ya. mudah-mudahan beliau Syawal atau Muharram paling lambat bisa balik, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Amin, Ya, amin. karena Kita kita doain juga yang di sama-sama. sini ya kangen juga, udah lama juga nggak ngaji sama beliau. Iya. Baik. Ya, Khair, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda Taca yang berangkat umroh dijadikan umrohnya umroh mabrurah, ziarahnya ke Rasulullah ziarah makbulah, dan pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, selamat, dan membawa pahala yang berlipat ganda, dan dikaruniakan oleh Allah rezeki untuk bisa selalu kembali ke tanah suci. Dan juga yang belum berangkat mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera berangkat ke tanah suci, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, dan juga Allah berikan kita taufik dan inayah yang sempurna untuk kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keturunan kita, dzurriyyah kita semuanya dzurriyyah thayyibah, dzurriyyah solehah, berkah lancar bisnis kita ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin solehah, ila ruhi sayyidina al-imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa ila arwahi salasil senadina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz. Semoga sehat selalu. Kita bisa Amin, jumpa amin. kembali di bulan depan ya Ustadz ya. Bismillah. Salam untuk keluarga Ustadz. Wasil insyaallah. Saya live duluan ya. Ya, silakan Ustadz. Terima kasih banyak. Baik.
Mudah-mudahan demikianlah tadi kajian online Taca kita pada pagi hari ini bersama Ustadz Ridho. Namun sebelumnya kita akan ada sedikit pengumuman, jadi jangan beranjak kemana-mana dulu. Boleh Ustazah Anis untuk menampilkan informasi penting dari Taca. Ya, jazakillah khair Bunda Lisfi. Mohon izin layar saya terlihat ya Bunda-Bunda. Sudah aman. Baik, kami izin untuk menyampaikan untuk Bunda-Bunda sekalian yang mungkin belum Tidak. bergabung dengan Taca. Nah, di sini kami ada beberapa kegiatan Bunda-Bunda yang bisa diikuti ada di Touch Activity. Yang pertama dari One Day One Juice, ada 3 Days One Juice, ada Kurbak Online, kajian Muslimah Taca yang seperti hari ini kita lakukan ya. Ada Roda Dakwah Taca, ada Taca Peduli, ada Taca Surat Pendek, Sharing Session, Niaga Berkah, Majelis Zikir, dan Serba-Serbi Taca. Untuk lengkapnya, Bunda-Bunda sekalian boleh bertanya nanti kepada mungkin teman-teman yang mengajak atau kepada siapapun yang dikenal di Taca ini ya. Kemudian yang kedua ini juga sebentar. Mana nih share-nya? Yang kedua ini juga ada ini adalah Taca Monthly Activity. Jadi setiap bulannya insya Allah nanti akan ada flyer seperti ini bunda-bunda di keluarga besar Taca sehingga nanti kita sudah bisa nih untuk melihat bulan ini apa saja yang bisa kita ikuti. Ini alhamdulillah sudah berjalan di yang pekan kedua Riyadhus Shalihin. Nah, nanti masih ada lagi setiap hari Kamis ada zikir petang, setiap hari Jumat juga ada zikir jama'i sama zikir al-khulasoh di pekan ketiga dan keempat. Begitu. Kemudian ada juga satu lagi yang saat ini masih berlangsung, yaitu ada Daily Quran. Nah, jadi kita juga ada program untuk Daily Quran. Insya Allah hari ini sudah masuk ke juz 27. Jadi masih ada kesempatan untuk 4 hari ya. Hari ini hari Ahad, itu ada di sore hari, nanti juz 27. Kemudian Senin juz 28, Selasa juz 29, dan terakhir di hari Rabu juz 30 di pagi hari. Itu untuk program Daily Quran untuk Riyadhahnya Taca di bulan Januari ini. Dan yang terakhir ada sedikit informasi dari yang akan disampaikan langsung oleh Bunda Frey. Saya izin untuk share screen dulu. Silahkan Bunda Frey. Baik, terima kasih Ustazah Anis. Assalamualaikum Bunda. Izin menyampaikan juga, eh, sebagaimana kita tahu, manfaat untuk sedekah subuh itu kan besar sekali ya Bunda. Nah, di sini kita juga ada ajakan kebaikan. Apabila Bunda berkenan untuk sedekah subuh yang eh, di untuk operasional Taca itu bisa diinikan ke rekening Yayasan Taca atau mungkin ke eh, diniatkan untuk pembangunan Masjid Taca. Nanti untuk lebih lengkapnya akan kami sampaikan juga di grup ya Bunda. Untuk bunda-bunda yang berkenan bersedekah subuh bersama Taca, ini nanti tidak perlu konfirmasi ya Bunda-bunda. Cukup diniatkan niat baiknya kita. Semoga menjadi salah satu wasilah amal jariah kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Ustazah Anis. Baik, terima kasih Bunda Frey dan juga Ustazah Anis yang sudah memberikan informasi lengkap ya tentang program-programnya Taca. Luar biasa banget nih Bunda-Bunda yang belum bergabung dengan Taca, silakan langsung bergabung dengan Taca. Silakan pilih juga program-program yang ingin dilaksanakan bersama Taca. Baik, Bunda-Bunda sekalian, demikianlah cara kajian online Tanah Air Cinta Al-Quran Muslimah Indonesia pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat semua dan insya Allah Allah mudahkan segalanya bagi kita ya.
Selamat beraktivitas, selamat akhir pekan juga. Semoga rezekinya semakin melimpah dan Allah mudahkan untuk kita bisa selalu bertolak ilmi, terutama dengan baca karena ayat cinta Al-Quran. Saya Lucia pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Terima Lisvi. kasih, Bunda Ani.